Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Biokimia Medis, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro, akan membahas mengenai terapi gen. Nama anggota dari kelompok 4 kami ada Lutfiah Putri, Marsya Rizkia Putri, Siti Nurhayati Azizah, dan Tania. Pertama-tama kami akan membahas tentang konsep dasar terapi gen. Terapi gen merupakan suatu penghantaran bahan genetik, DNA atau RNA, ke dalam sel untuk memodifikasi ataupun memanipulasi ekspresi produk gen untuk mengubah sifat biologis dari sel dengan tujuan pengobatan. Ketika pasien memiliki gangguan pada suatu gen, maka harus diberikan gen yang sehat sebagai penyandi yang normal. Cara untuk mentransfer gen tersebut ke dalam tubuh pasien yaitu dengan vektor virus, vektor non-virus, atau tanpa vektor. Adanya clearance yang cepat dan degradasi oleh nuklease menyebabkan diperlukannya pengembangan sistem penghantaran yang efisien. Jangan sampai ketika asam nukleat belum sampai nukleus, namun sudah terdegradasi. Prinsip dari terapi gen adalah menghantarkan therapeutic transgen ke dalam nukleus dan dapat menginduksi terjadinya transkripsi dan translasi yang akan menghasilkan therapeutic protein yang dapat memberikan fungsinya untuk terapi. Gambaran berikut terdapat pada gambar di atas. Nah, untuk selanjutnya ada macam penghantaran terapi gen yang terbagi menjadi penghantaran sistemik dan juga penghantaran lokal. Pada penghantaran sistemik, itu termasuk ke dalam systemic delivery atau in vivo, yang merupakan injeksi kompleks vektor atau DNA ke dalam pembuluh darah sehingga akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Nah, ini dilakukan jika organ targetnya tidak dapat dicapai secara langsung. Kerugian dari penghantaran sistemik ini kurang lebih ada 3, yaitu spesifitas rendah, membutuhkan konsentrasi tinggi, dan juga pada beberapa jaringan tubuh perfusi darahnya akan rendah dan menyebabkan penghantaran menuju ke area tersebut menjadi berkurang. Pada penghantaran lokal itu termasuk ke dalam direct local delivery atau in vivo dan juga cell culture based atau ex vivo. Pada direct local delivery atau in vivo ini merupakan injeksi langsung kompleks vektor atau DNA ke jaringan tubuh yang dapat memungkinkan risiko kesulitan dalam kontrol ekspresi gen. Pada cell culture based atau ex vivo, ini yang pertama, penumbuhan sel pada media yang sesuai dengan penambahan faktor pertumbuhan sebelum ditransplantasikan kepada pasien. Yang kedua, sel transplantasi dapat diinjeksikan secara langsung dalam bentuk terenkapsulasi atau dalam bentuk jaringan yang tersusun dari sel dan matriks pendukung. Yang ketiga itu lebih disukai karena menimbulkan respon imun yang lebih rendah dan juga toksisitasnya lebih kecil. Selanjutnya, macam terapi gen yaitu in vivo dan ex vivo. Terapi gen in vivo ini merupakan gen yang dihantarkan ke sel pasien secara langsung. Nah, ini tuh dapat menggunakan vektor ataupun tidak. Yang kedua, terapi gen ex vivo ini merupakan gen yang dihantarkan ke sel di luar tubuh dengan cara menseleksi dan memodifikasi secara genetik sel yang diambil dari pasien atau donor. Kemudian diamplifikasi atau diperbanyak, dan terakhir, gen dapat diberikan kepada pasien. Selanjutnya ada penghantaran gen berdasarkan vektor yang terbagi menjadi viral delivery dan juga non-viral delivery. Pada viral delivery merupakan metode yang paling efektif dalam menghantarkan gen ke dalam sel mamalia. Jenisnya antara lain ada retrovirus, adenovirus, adeno-associated virus atau AAV, dan juga herpes virus. Pada non-viral delivery terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode kimia dan juga metode fisik. Pada metode kimia, membentuk kompleks polimer atau lipid kationik dengan DNA. Pada metode fisik, termasuk mikroinjeksi, gen gun, elektroporasi, atau memasukkan DNA ke dalam sel dengan memberikan tegangan yang cukup tinggi. Selanjutnya, ini merupakan kelebihan dan kekurangan vektor virus dan non-virus. Pada vektor virus, kelebihannya itu efisiensinya tinggi. Namun, kekurangannya dapat memicu respon imun saat diberikan secara berulang. Pada vektor non-virus, kelebihannya yaitu tidak memicu respon imun
dalam jumlah yang signifikan. Dan kekurangannya yaitu efisiensinya itu cukup rendah dibandingkan vektor virus. Terapi gen dalam bidang bioteknologi. Perkembangan bioteknologi di bidang kesehatan mendukung perkembangan terapi gen sebagai salah satu alternatif solusi masalah kesehatan, di mana terapi gen ini dapat digunakan untuk terapi penyakit, baik yang bersifat genetis maupun yang bukan. Adanya terapi gen ini memberikan pilihan lain bagi penderita penyakit tertentu untuk memilih metode pengobatan. Nah, salah satunya itu untuk pengobatan kanker. Secara umum, terapi gen yang dilakukan dengan cara mengganti atau menginaktifkan gen yang tidak berfungsi, dengan menambahkan gen fungsional atau menyisipkan gen ke dalam sel yang membuat sel berfungsi normal. Sel-sel kanker mempunyai 3 karakteristik yang dikontrol secara genetis untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Yang pertama, sel-sel kanker mempunyai kecepatan pertumbuhan yang tidak normal. Yang kedua, sel-sel kanker tidak mati ketika tubuh mengisyaratkan hal itu. Dan yang ketiga, sel-sel kanker ini akan melawan kerja sistem imun tubuh. Adapun metode pengiriman gen, yaitu gen umumnya dikirim secara in vivo, yaitu gen dimasukkan ke dalam sel-sel yang ada di dalam tubuh, dan kadang pun gen itu dimasukkan ke dalam sel di luar tubuh yang disebut dengan ex vivo, yang kemudian dikembalikan kepada pasien. Beberapa metode pengiriman ini melibatkan virus, seperti virus penyebab flu atau penyakit infeksi lainnya. Ilmuwan akan mengaitkan virus pada gen yang dimaksud di dalam sel. Virus yang digunakan sudah dimodifikasi sehingga tidak akan menyebabkan penyakit. Dan yang kedua ada liposom, yaitu suatu globul lemak dan air yang digunakan untuk membawa gen-gen ke dalam sel. Nanospor adalah partikel sintetik yang juga dapat digunakan untuk pengiriman gen, dan gen yang dimaksud dibawa oleh plasmid DNA pendek berbentuk sirkular. Liposom dan nanospor dapat larut ke dalam sel dan melepaskan gen-gen. Dan yang terakhir ini yaitu penyuntikan DNA secara langsung ke dalam jaringan. Terapi gen pada kanker payudara. Terapi gen pada kanker payudara dapat dilakukan dengan mengganti gen supresor tumor yang rusak. Terapi gen juga dilakukan dengan menghentikan ekspresi onkogen melalui penggunaan antisense urutan DNA atau gen yang berkaitan dengan ekspresi onkogen. Namun, pengiriman gen yang efisien dengan target sel-sel kanker spesifik dan mengarah pada ekspresi produk gen yang dipertahankan masih sangat sulit untuk dicapai. Terapi gen P53 dengan adenovirus saat ini sedang diuji dalam kombinasi dengan docetaxel pada kanker payudara lebih lanjut. Uji yang melibatkan intralesi P53 juga sedang dalam proses penelitian. Terapi anti-onkogen menggunakan urutan antisense terhadap CFOS dan CMYC sedang dipelajari pada kanker payudara. Sejumlah gen yang berkaitan dengan kanker payudara dijadikan target dengan menggunakan teknik antisense pada model preklinis. Terapi gen dengan gen E1A adenovirus yang berkaitan dengan promotor HER2 telah dipelajari dalam bentuk terapi anti-onkogen untuk menurunkan ekspresi HER2. Pada kanker paru-paru serta kanker kepala dan leher, gen yang paling banyak dipelajari adalah gen supresor nomor P53 yang dikirimkan oleh vektor adenovirus. Uji klinis terkini pada kanker paru-paru serta kanker kepala dan leher secara konsisten memperlihatkan terjadinya transduksi dan ekspresi gen, mediasi apoptosis, dan respon klinis. Tumor otak atau glioma maklina bersifat terlalu invasif untuk dapat diobati dengan operasi reseksi saja. Secara umum, pasien glioma maklina menerima terapi adjuvan termasuk terapi radiasi, kemoterapi, dan terapi umum setelah operasi reseksi. Tetapi prognosisnya tetap buruk. Terapi gen itu merupakan salah satu strategi baru untuk menangani penyakit ini. Namun, jumlah terapi gen pada penyakit-penyakit sistem saraf pusat hanya sedikit dikarenakan sistem saraf pusat adalah organ yang kompleks dan dibatasi oleh blood-brain barrier. Ini merupakan daftar pustaka yang merupakan sumber bacaan yang kami gunakan untuk membuat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.